Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, Pak Imam, Kak Hari, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Halal Guys pada kesempatan ini akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Pengaruh Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Kucing terhadap Purchase Intention Pemilik Kucing yang Beragama Islam di Indonesia. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Neza Maulida, kemudian ada rekan-rekan saya, Arif Bagus, Karin Austin, dan Ruben Samuel. Pada presentasi ini, kami akan membahas bab 1 sampai 3 dari laporan penelitian kami, yaitu pendahuluan, telaah literatur, dan metode penelitian. Saya akan memulainya dengan membahas bab 1 atau pendahuluan. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang. Berdasarkan data sensus, penduduk Indonesia pada tahun 2010 berjumlah 237 juta jiwa, di mana 87,2% diantaranya beragama Islam. Artinya, penduduk beragama Islam di Indonesia berjumlah sekitar 207 juta jiwa. Masyarakat mayoritas ini harus menyesuaikan perilakunya dengan peraturan agama Islam. Salah satunya adalah mengenai halal atau tidaknya suatu hal, seperti misalnya dalam hal pekerjaan, barang konsumsi, dan lain-lain. Untuk bertahan dalam pasar Indonesia, produsen harus mempertimbangkan label halal pada kebanyakan produk konsumsi. Beberapa tahun belakangan ini, bahkan mulai muncul berbagai produk non-konsumsi yang juga bersertifikasi halal, seperti misalnya produk kosmetik, kulkas, sepatu, dan lain-lain. Peningkatan tren sertifikasi halal ini salah satunya dipicu oleh UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH, di mana di dalam salah satu pasalnya terdapat pernyataan mengenai produk yang bersertifikasi halal bukan hanya makanan, minuman, obat-obatan, ataupun kosmetika, melainkan bidang jasa dan barang gunaan juga. Pangsa pasar hewan peliharaan di Indonesia saat ini mencapai 15,6% di Asia Tenggara dan diprediksi akan terus meningkat mencapai 7,1% hingga akhir 2020. Pangsa makanan kucing pun mencapai 20,2% dan diekspektasikan untuk terus meningkat. Terkait dengan tren sertifikasi halal pada produk non-konsumsi, muncul produk makanan kucing dengan sertifikasi halal sebagai diferensiasi produk makanan kucing di Indonesia. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang telah kami kembangkan untuk penelitian ini, yaitu apakah kesadaran akan kehalalan, sertifikasi halal, kualitas produk, promosi pemasaran, serta merek berpengaruh terhadap niat untuk membeli produk makanan kucing bersertifikasi halal bagi pemilik kucing beragama Islam di Indonesia. Kemudian, bagaimana purchasing behavior pemilik kucing beragama Islam terhadap produk makanan kucing yang bersertifikasi halal. Selanjutnya, tujuan penelitian kami yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel kesadaran akan kehalalan, sertifikasi halal, kualitas produk, promosi pemasaran, serta merek terhadap niat untuk membeli produk makanan kucing bersertifikasi halal bagi pemilik kucing di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui purchasing behavior pemilik kucing di Indonesia terhadap produk non-konsumsi yang bersertifikasi halal. Selanjutnya, manfaat penelitian kami terbagi menjadi dua, yaitu bagi penelitian selanjutnya, sebagai salah satu sumber literatur yang terkait dengan topik produk halal, produk makanan hewan, dan niat membeli di Indonesia, serta untuk produsen makanan kucing sebagai salah satu referensi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terkait dengan pemberian sertifikasi halal untuk produk makanan hewan, khususnya kucing. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian kami terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah responden penelitian atau unit analisis. Responden yang kami harapkan adalah yang pernah membeli makanan kucing dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, beragama Islam, juga berdomisili di wilayah negara Indonesia. Kemudian, masa waktu penelitian ini kami lakukan dalam jangka waktu 3 bulan, yaitu sejak bulan September hingga Desember 2020. Kemudian, pengumpulan data penelitian ini dilakukan secara online sehingga tidak terbatas pada wilayah geografis tertentu. Namun batasan geografis untuk kriteria responden kami adalah yang berdomisili di wilayah negara Indonesia. Pada bagian selanjutnya, kami akan membahas sistematika penulisan penelitian yang dijabarkan dalam 5 bab laporan penelitian. Pada bab 1 atau pendahuluan, kami akan menjelaskan secara mendasar mengenai alasan melakukan penelitian berupa latar belakang, rumusan masalah yang terdiri dari pertanyaan yang ingin dijawab, kemudian manfaat penelitian hingga ruang lingkup penelitian. Pada bab 2, kami membahas hasil telaah literatur, hasil riset data sekunder dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel, maupun literatur pendukung lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian dibahas secara ilmiah definisi tiap unsur penelitian satu persatu. Hasil dari telaah literatur ini akan dijadikan acuan peneliti dalam melakukan tahapan penelitian selanjutnya. Kemudian pada bab 3,
Kami akan membahas metodologi yang digunakan dalam pengumpulan data, pemilihan sampel, hingga penjelasan mengenai tahapan dalam proses pengolahan dan analisis data. Pada bab 4, kami akan memberikan hasil analisis dan penjelasan dari penelitian yang kami lakukan. Kemudian pada bab terakhir, kami akan memberikan konklusi dan yang telah kami lakukan, kemudian implikasi manajerial bagi para pengambil keputusan, serta memberikan rekomendasi. Di sini kami juga akan menjabarkan berbagai keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya. Bahasan selanjutnya yaitu bab 2 atau telah ahli literatur akan dipresentasikan oleh rekan saya, Karin Austin. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini adalah bab 2, telah ahli literatur dari penelitian kami, yaitu adalah objeknya makanan hewan halal, khususnya untuk makanan hewan yaitu kucing. Nah, kenapa sebenarnya sekarang ini udah ada makanan hewan yang bersertifikasi halal di bagian kemasan produk? Karena banyak hewan peliharaan saat ini tuh diperlakukan istimewa oleh para pemiliknya. Nah, jadi ini memunculkan ide-ide daripada produsen untuk membuat produk-produk atau jasa untuk para pemilik hewan, seperti salon-salon hewan, hotel hewan, produk makanan hewan dengan manfaat tertentu. Para pemilik hewan ini ingin kalau apa yang mereka beli, contohnya seperti makanan ya, untuk hewan peliharaan mereka itu bisa memberikan manfaat dalam meningkatkan kesehatan, energi, dan juga performa fisik yang lebih baik. Dan pastinya juga para pemilik hewan ini ingin hewannya itu resisten terhadap penyakit seperti obesitas, hipertensi, diabetes, dan juga penyakit jantung. Untuk menghindari hal-hal yang di atas ini dan juga untuk memenuhi ekspektasi dari para pemilik hewan, maka para produsen makanan hewan ini sudah mulai sebuah transisi dari pemenuhan nutrisi dasar yang biasanya basic sekali sampai menjadi humanization atau memanusiakan makanan hewan sebagai bentuk ekspektasi dari pemiliknya. Salah satu bentuk humanization terhadap makanan hewan adalah dengan adanya produk makanan kucing dengan sertifikasi halal. Nah, diketahui juga bahwa halal awareness, halal certifications, product quality, marketing promotion, dan brand ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian produk halal. Baik itu pada produk non-konsumsi maupun produk konsumsi. Nah, di sini kita sudah ada 6 literatur yang akan kami detail dan lebih jelasnya itu ada di paper kami. Singkat saja, ini yang pertama adalah kesadaran akan kehalalan. Jadi pemahaman memiliki dampak positif terhadap intensi. Maka kalau misalkan meningkatnya pemahaman seseorang itu, maka dapat turut mempengaruhi intensi yang dia miliki. Pemahaman atau kesadaran akan kehalalan itu juga memiliki pengaruh besar terhadap intensitas pembelian mereka terhadap produk halal, ya pastinya. Untuk yang kedua adalah sertifikasi halal itu sendiri. Sertifikasi halal ini merujuk pada pengakuan resmi terhadap proses persiapan, penyembelihan, pembersihan, pemeliharaan, dan praktik manajemen yang diatur oleh suatu lembaga resmi. Lembaga resmi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikasi halal adalah MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Lalu yang ketiga ini adalah kualitas produk. Dimana kita tahu sendiri kualitas produk pengertiannya adalah identitas produk atau layanan secara keseluruhan yang memiliki pengaruh terhadap kemampuan produk dalam memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Nah, selanjutnya ada promosi pemasaran atau marketing promotion yang terdiri dari 4P. Nah, kalau produknya sendiri yang pastinya itu harus halal. Kalau untuk variabel harga, misalkan kalau kita sangkut pautkan dengan konteks halal di sini, variabel harga yang ditawarkan itu harus wajar dan tidak ada kecurangan. Untuk lokasi atau saluran distribusi, pebisnis tidak melakukan kezaliman terhadap pesaing lain ataupun melakukan suap untuk melancarkan salurannya. Dan untuk promosi, bila kita sangkut pautkan dengan konteks halal, ini menampilkan produk yang sewajarnya, tidak dilebih-lebihkan, tidak bohong, dan juga tidak ada unsur porno, kebohongan, dan menyinggung sara. Oke, lalu ini ada juga brand. Brand ini kita sudah tahu ya, adalah nama merek, gitu ya, tanda atau logo, istilah, simbol, desain, kata yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan membedakan antara produk dan jasa yang satu dengan yang lainnya. Jadi merek itu bisa dikatakan sebagai identitas dari sebuah produk. Nah,
selanjutnya ini adalah niat untuk membeli atau purchase intention. Niat itu adalah situasi di mana seseorang mau terlibat dalam perilaku dan dianggap sebagai perilaku langsung. Niat untuk membeli mengacu pada kondisi mental dalam proses pengambilan keputusan di mana konsumen telah mengembangkan kemampuan aktual untuk bertindak terhadap suatu objek atau suatu merek. Seperti itu. Jadi sebelum membeli sudah adanya niat untuk membeli tersebut. Oke, mungkin sekian dari bab 2 telah literatur, akan dilanjutkan ke bab 3 yang akan dijelaskan oleh Ruben dan juga Arif. Terima kasih. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Arif Bagus Tiohadi. Di sini saya beserta teman saya Ruben Samuel akan menjelaskan mengenai bab 3, yakni metode penelitian dari penelitian yang kami laksanakan. Pertama-tama masuk ke desain penelitian. Jadi desain penelitian yang kami gunakan adalah tipe descriptive research atau penelitian deskriptif yang digunakan untuk menginvestigasi hubungan sebab akibat dan untuk mempelajari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, pengambilan data untuk penelitian ini dilakukan sebanyak 1 kali, yaitu pada waktu yang telah ditentukan atau biasa disebut dengan penelitian tipe single cross-sectional. Penelitian kami ini dilakukan dalam 3 jenis tahapan. Yang pertama adalah wording test, pre-test, kemudian main test. Pada tahap wording test, tes ditujukan untuk memastikan penggunaan kata dan kalimat dalam kuesioner telah tepat sehingga mudah dipahami oleh responden. Pada tahap selanjutnya, yaitu tahap pre-test, di mana tes digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner telah valid dan reliable berdasarkan data yang diolah dari para responden. Kemudian tahap terakhir adalah main test, yaitu pengambilan data dari responden akan diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya masuk ke metode pengumpulan data. Jadi kami menggunakan metode pengumpulan data primer, di mana pengumpulan data primer ini dilakukan dengan melakukan survei. Survei dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada para responden yang berisi pertanyaan-pertanyaan penyaring serta deretan pertanyaan terstruktur yang berbentuk self-administered kuesioner atau kuesioner yang bisa diisi secara mandiri oleh responden tanpa campur tangan peneliti. Dan kami juga menyebarkannya secara online melalui media sosial, juga aplikasi instant messenger. Selanjutnya adalah mengenai metode pengambilan sampel. Jadi responden yang tim peneliti targetkan dalam penelitian kami ini merupakan pemilik kucing yang beragama Islam dan tinggal di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang kami gunakan adalah non-probability sampling, yaitu merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama untuk anggota populasi yang dipilih untuk menjadi sampel. Lebih spesifik lagi, kami menggunakan jenis purposive sampling atau judgmental sampling yang digunakan untuk memilih sampel penelitian yang merepresentasikan kelompok tertentu. Nah, karena penelitian kami ini bertujuan untuk mengetahui purchase intention pemilik kucing untuk produk makanan kucing sertifikasi halal di Indonesia, maka sampel yang digunakan adalah para pemilik kucing Indonesia yang beragama Islam. Untuk minimal sampel yang kami gunakan yakni sejumlah 100 responden yang didapat dari rumus 20 pertanyaan dikalikan 5. Selanjutnya adalah mengenai model penelitian. Jadi tim peneliti kami ini mengadopsi model dari penelitian Aziz dan Chok pada tahun 2013. Model penelitian ini menggambarkan 5 hipotesis di mana kesadaran akan kehalalan, sertifikasi halal, kualitas produk, promosi pemasaran, serta merek berpengaruh terhadap niat konsumen untuk membeli produk makanan. Dalam hal ini niat konsumen untuk membeli produk makanan kucing bersertifikasi halal. Selain itu, dengan demikian kita memiliki dalam model kami ini terdapat 5 variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini, yakni kesadaran akan kehalalan, sertifikasi halal, kualitas produk, promosi pemasaran, serta merek. Sementara itu, variabel dependen atau satu variabel terikat berjumlah 1, yaitu niat untuk membeli produk makanan kucing bersertifikasi halal. Selanjutnya adalah mengenai hipotesis penelitian. Jadi model penelitian kami ini memiliki 5 faktor dan kami merumuskan 6 hipotesis pertama yang termasuk H0. Jadi H0 dari hipotesis penelitian kami yakni kesadaran akan kehalalan, sertifikasi halal, kualitas produk, promosi pemasaran, juga merek tidak berpengaruh terhadap niat untuk membeli produk makanan kucing bersertifikasi halal. Sedangkan untuk H1, H2, H3, H4, H5 ini berkebalikan dari H0 yakni kesadaran akan kehalalan, sertifikasi halal, kualitas produk, promosi pemasaran, juga merek berpengaruh positif terhadap niat untuk membeli produk makanan kucing bersertifikasi halal. Kemudian masuk ke desain dan sistematika kuesioner. Jadi
Kami membuat kuesioner terkait niat untuk membeli produk makanan kucing bersertifikasi halal ini dengan beberapa bagian. Pertama adalah bagian perkenalan. Pada bagian ini dijelaskan mengenai perkenalan singkat, mengenai penulis, juga inti dari penelitian. Tujuan dari dilakukannya penelitian juga disebutkan dalam bagian ini. Selanjutnya adalah bagian pertanyaan penyaring, di mana pertanyaan penyaring dibuat untuk melihat apakah responden sesuai dengan kriteria dari target penelitian. Nah, ada 3 pertanyaan penyaring yang kami ajukan. Yang pertama adalah, apakah Anda beragama Islam? Yang kedua adalah, apakah Anda berdomisili di wilayah negara Indonesia? Yang ketiga adalah, apakah Anda pernah membeli makanan kucing dalam kurun 1 tahun terakhir? Selanjutnya adalah bagian inti, di mana pada bagian inti ini berisi pertanyaan terkait variabel-variabel yang akan diteliti. Pertanyaan penelitian yang dibuat pada kuesioner ini mengacu kepada jurnal yang kami jadikan acuan, yakni jurnal berjudul The Role of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslim in Malaysia, a Structural Equation Modeling Approach, yang ditulis oleh Yohanis Abdul Aziz dan Nyen Phuy Chok. Nah, meskipun mengacu kepada jurnal tersebut, akan tetapi kami juga melakukan beberapa penyesuaian dengan kondisi penelitian yang kami lakukan, sehingga seluruh pertanyaan yang terdapat pada kuesioner penelitian kami merupakan hasil adaptasi dari pertanyaan yang ada di jurnal acuan tersebut. Nah, selanjutnya adalah profil responden. Jadi profil responden yang kami ajukan ini berisi pertanyaan mengenai data demografi responden, yaitu pertanyaan yang kami ajukan diantaranya adalah seperti usia, jenis kelamin, juga jenis pekerjaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ruben Samuel. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Iman dan Kak Hari dan juga kawan-kawan. Nah, selanjutnya saya di sini Ruben Samuel akan melanjutkan presentasi mengenai paper akhir kita. Nah, pada bagian saya ini saya akan menjelaskan tentang operasionalisasi variabel. Nah, pada operasionalisasi variabel ini terdapat 6 variabel pada penelitian yang merupakan penyesuaian dari jurnal penelitian sebelumnya. Nah, yaitu halal awareness atau yang kita beri kode HAN, halal certification, HCF, product quality, PQT, marketing promotion, MPR, brand, BRN, dan intention to purchase atau kita singkat ITP. Di mana untuk mengukur variabel yang diuji ini kita pada kuesioner nanti pretest itu kita memberikan kuesioner dan yang nanti akan diberikan perhitungan skala Likert 1 sampai 7. Nah, di kuesioner itu terdapat pertanyaan-pertanyaan terhadap variabel gimana nantinya kayak untuk menanyakan kayak kejelasan dari pertanyaan kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu apa aja sih? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebutnya sudah saya lampirkan dalam tabel di slide selanjutnya. Next. Nah, jadi untuk untuk melihat variabel halal awareness atau kita terdapat tiga pertanyaan. Nah, itu pertanyaan pertama di mana saya akan memastikan produk makanan kucing telah melalui metode pengelolaan sesuai aturan Islam. Nah, itu kita dites dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 7. Terus juga pertanyaan kedua, saya hanya akan membeli produk makanan kucing jika saya tahu proses pengolahannya. Nah, sama juga menggunakan skala Likert 1 sampai 7. Dan pertanyaan terakhir itu saya hanya akan membeli produk makanan kucing jika proses pengolahan mengikuti aturan Islam. Selanjutnya, lanjut ke variabel halal certification di mana terdapat 4 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama adalah logo halal penting dalam memilih produk makan kucing. Saya akan memilih produk makanan kucing berdasarkan logo halal. Saya akan selalu berhati-hati saat memilih produk makanan kucing berlogo halal. Saya menyadari perbedaan antara logo halal asli dan palsu. Nah, di mana semuanya itu akan dihitung menggunakan skala Likert 1 sampai 7. Nah, selanjutnya gimana kita membahas tentang produk quality. Nah, ada 2 pertanyaan, yaitu produk makanan kucing halal menawarkan keunggulan yang tidak ditawarkan oleh produk pesaing. Kemudian kita akan menanyakan produk makanan kucing halal unggul dari produk pesaing.
Nah, dimana dari kedua ini juga kami akan menggunakan skala Likert 1-7 mengetesnya. Kemudian ada marketing promotion, di mana di marketing promotion ini kita ada 2 pertanyaan, di mana itu saya akan membeli produk makanan kucing halal selama promosi penjualan, saya akan membeli makanan kucing halal jika ada diskon yang diberikan. Kemudian kita ada menanyakan tentang brand, di mana ada 3 pertanyaan, yaitu merek makanan kucing halal memiliki kualitas tinggi, itu setuju atau tidak diukur dari skala Likert 1-7. Merek makanan kucing halal sangat populer, itu juga dengan menggunakan skala Likert 1-7. Merek makanan kucing halal adalah produk yang dapat diandalkan, itu juga dihitung dengan skala Likert 1-7. Kemudian kita beralih lanjut ke intention to purchase. Nah, di mana intention to purchase ini kami menanyakan terdapat kita ada 6 pertanyaan, nah, di mana memilih produk makan kucing halal adalah ide yang sangat bagus. Saya akan merekomendasikan teman untuk membeli. Terus pertanyaan kedua, teman-teman saya juga berpikir saya harus memiliki produk makan kucing halal. Pernyataan ketiga, kebanyakan orang yang penting bagi saya memilih produk makanan kucing halal. Lanjut, pernyataan 4, anggota keluarga saya lebih suka produk makanan kucing halal. Pernyataan kelima, saya suka memilih produk makanan kucing halal. Pernyataan 6, saya akan merekomendasikan teman untuk membeli produk makanan kucing halal. Nah, di mana pernyataan-pernyataan ini nantinya ada dihitung berdasarkan skala Likert 1-7. Tuh. Lanjut. Nah, di mana kami akan bahas tentang metode analisis data. Nah, di metode analisis data ini adalah proses pengolahan data setelah peneliti memperoleh data dengan menggunakan beberapa teknik pengambilan data. Mana metode analisis data terbagi menjadi 4 bagian utama. Nah, pertama ada analisis kuesioner awal, di mana analisis kuesioner awal ini adalah kami menyebarkan kuesioner, di mana kami akan melakukan uji coba terhadap kuesioner atau pretest kepada 10 responden. Nah, awalnya ini responden diminta untuk mengisi kuesioner yang telah kami berikan. Setelahnya kami juga akan meminta feedback dari responden tentang tuh misalkan apakah ditemukannya bahasa yang sulit dimengerti, penulisan kata yang salah atau mengandung sebuah ambiguitas, atau ada hal yang tidak semestinya kami tulis. Nah, setelah kami mendapatkan feedback, nah, kami akan melakukan evaluasi terhadap kuesioner. Nah, sehingga kami akan mempersiapkan kuesioner yang siap untuk disebar. Terus kemudian ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, di mana uji validitas ini adalah itu sifat benar yang didukung dengan bukti yang nyata. Nah, di mana untuk mengukur variabel yang dinyatakan valid itu akan dibuktikan dengan perhitungan average variance extracted atau disingkat AVE dan composite reliability atau CR yang berdasarkan Bagossi dan Yi. Nah, di mana standar variabel itu dinyatakan valid adalah jika AV lebih dari 0,05 dan nilai minimal 0,7 untuk CR. Kemudian kami mengukur reliabilitas sebuah variabel dengan menggunakan Cronbach's alpha. Dan juga berdasarkan penilaian Cronbach's alpha ini, agar dapat dinyatakan reliable, maka sebuah variabel juga harus memiliki nilai alpha lebih dari 0,7. Kemudian lanjut, dimana kami ke uji normalitas, di mana uji normalitas ini kami gunakan untuk melihat persebaran data atau menguji ini seberapa data terdistribusi normal atau tidak. Nah, kami ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, di mana kita melihat ini terdistribusi secara normal atau tidak dilihat dari signifikasinya, di mana jika signifikasi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa penelitian telah terdistribusi secara normal. Nah, begitu pula dengan sebaliknya, jika kurang dari 0,05 maka persebaran data tidak terdistribusi secara normal. Nah, terus juga kami selanjutnya memaparkan tabel perhitungan. Nah, tabel perhitungannya dapat dilihat seperti di slide ini,
di mana X itu adalah angka pada data, Z itu adalah transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal, Ft adalah probabilitas kumulatif normal, Fs adalah probabilitas kumulatif empiris. Lanjut ke uji multikolinearitas. Nah, di mana uji multikolinearitas adalah kita untuk menguji sebuah model untuk memastikan bahwa terdapat interkorelasi atau kolinearitas antara variabel bebas dan independen. Nah, di mana interkorelasi ini juga kita dapat lihat dari nilai variabel independen, nilai VIF, dan toleransi nilai eigenvalue dan condition index. Nah, terus selanjutnya kita akan melihat analisis distribusi frekuensi, di mana tujuan dari analisis distribusi frekuensi ini adalah mengelompokkan data berdasarkan beberapa kategori agar jumlah data yang terkumpul dapat terlihat dengan jelas. Nah, selanjutnya itu kami melakukan uji multiple regression, di mana multiple regression seperti yang kita ketahui adalah teknik yang secara simultan membentuk hubungan matematis antara dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas, dan variabel dependen atau variabel terikat yang berskala interval menurut Malhotra. Nah, di mana bisa kita lihat untuk umum multiple regression adalah seperti pada gambar berikut. Ini dimana Y sama dengan B0 plus B1X1, B2X2, B3X3, dan seterusnya. Nah, kemudian bisa kita lihat di sini, Y itu adalah variabel independen, B adalah koefisien slope, X adalah variabel independen, dan E adalah komponen error random. Nah, oke, sekian dari presentasi kami. Halo guys, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan, mohon maaf sebelumnya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.